Terima kasih Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa yakhrajana minaz zulumat ila nur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nanda sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Nabi itu terdapat contoh suri tauladan hasanah yang terbaik. Oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah umat yang termasuk di dalam umat Rasulullah SAW, sehingga insyaallah tentu sebagai umat kita menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita. Agama kita ini, Anda sekalian, mengatur segala perilaku kita, dimulai dari hal yang kecil sampai kepada hal yang besar. Nah, saya dihubungi oleh Ananda siapa tuh? Bagian kajiannya. Ya, Jumriani. Sebetulnya dia minta dibahas tentang bagaimana ketenangan jiwa di sela-sela kesibukan. Cuma saya katakan bahwa saya mau, tapi kajiannya berlanjut, dan jangan kajian yang temporer seperti itu. Tapi saya mau mengkaji tentang akhlak. Dan saya kira Anda sekalian, saya berharap ini bukan kajian pertama sekaligus kajian terakhir. Jadi kita jadikan forum ini, kajian ini untuk berlanjut. Jadi jangan jadikan hanya sebagai prasyarat karena misalnya pernah ikut DAD lalu harus ikut follow up. Tapi saya berharap pimpinan komisariat ini menjadikan program rutin. Jadi kita memang betul-betul ingin mengkaji agama kita. Nah, yang urgen untuk sekarang ini kita kaji di tengah-tengah gempuran pengaruh baik dari barat, dari timur, melalui media yang setiap saat kita selalu berada di situ, yaitu melalui media internet yang kemudian diramaikan dengan medsos itu menjadi sarana yang sangat mempengaruhi diri kita, sehingga terkadang jati diri kita sebagai seorang remaja muslim, pemuda muslim itu menjadi tergerus jadi tergerus. Kita juga biasanya sangat mudah ke barat-baratan, mudah juga ke timur-timuran padahal Allah sudah mengingatkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan yang datang dari barat, bukan juga yang datang dari timur.
Walakinnal birra man amana billah. Tapi kebaikan itu adalah ketika kita konsekuen, ya, konsekuen, istiqamah di dalam beriman kepada Allah. Man amana billah wal malaikati wal kitab. Itulah kebaikan sesungguhnya. Jadi meniru-niru apa yang datang dari barat, apa yang datang dari timur, itu tidak ada jaminan kebaikan. Tetapi kebaikan itu ketika kita berada di dalam keimanan, ya, dalam Islam. Boleh kita meniru tapi yang baik, ya. Karena nilai kebaikan itu general. Ada di barat, ada di timur. Tetapi ingat, ya, ada di Islam. Tapi ingat, tidak semua, ya. Karena boleh jadi yang dianggap di barat itu baik, menurut Islam tidak baik. Kalau ahli teknologi, oke, ya, silakan, science and technology. Karena kalau kita merunuk kepada sejarah, ilmu itu sebetulnya berasal dari Islam. Jadi menyangkut ilmu, sains, teknologi silakan. Tapi menyangkut budaya, terutama budaya yang bertentangan dengan Islam atau adab-adab yang bertentangan dengan Islam, itu tentu tidak bisa kita ambil. Nah, oleh karena itu ananda sekalian, saya ingin memulai kajian kita tentang adab ini adalah hal yang sangat sederhana, ya, yaitu menyangkut tentang adab di rumah, ya. Atau kalau kita lihat, ya, adab-adab di rumah itu banyak. Atau adab-adab di sekarang di kaosnya, ya. Ini penting ananda sekalian, karena adab ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama kita. Menurut Imam Al-Ghazali, adab ini adalah bentuk kebaikan yang lahir dari ketinggian akhlak dan ketulusan hati. Ini bukan hal-hal yang dibuat-buat, tapi dia muncul dari dalam, memang dari diri kita, sebagai suatu proses pembiasaan yang kita lakukan, yang berlandaskan kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, salah satu yang kita pelajari, dan ini mungkin Anda sudah pernah dengar, yaitu adab bangun tidur. Ya, adab bangun tidur. Mungkin selama ini kalau kita mau tidur, ya tidur begitu saja. Apalagi kalau sudah ngantuk, langsung buang diri ke tempat tidur, ya. Seperti itu. Nah, tidur ini dan Anda sekalian, tentu ada suatu usually, ya, kebiasaan. Karena memang tidur ini adalah, di samping dia kebutuhan fisik, sesungguhnya kalau kita mau melakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, itu berubah menjadi, di samping kebutuhan, itu akan berubah menjadi suatu ibadah. Berubah menjadi satu ibadah di sisi Allah. Dan tidur pasti kita lakukan, karena tubuh kita ini tidak terbuat dari besi, tidak seperti robot. Kalau robot itu akan jalan terus tanpa istirahat, ya, nanti habis baterainya lalu berhenti. Tapi tubuh kita itu tentu tidak seperti itu, harus diistirahatkan. Salah satu dengan cara tidur. Nah, tidur kalau dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, itu memang Allah yang menjadikan, ya, menjadikan sunnatullahnya itu berlaku pada diri kita. Makanya Allah katakan,
Wa ja'alna naumakum subata. Saya menjadikan tidur kamu itu untuk istirahat. Ya. Jadi ananda sekalian, Allah menjadikan tidur itu untuk istirahat. Nah itu. Jadi sebetulnya tidur itu ananda sekalian sesuatu yang memang sudah dirancang oleh Allah buat tubuh kita. Ya, sehingga begitu kita terbangun seharusnya menjadi segar, ya, menjadi segar. Maka orang yang menentang, katakanlah tidak mau tidur semalam, itu menentang sunnatullah. Ada yang begadang sampai subuh, ya, tidak tidur. Kalau itu terjadi, rasakan tubuh kita itu tidak akan segar. Ya, karena kita menentang sunnatullah yang sudah ditetapkan Allah pada diri kita. Makanya Allah katakan wa ja'alna naumakum subata. Jadi ananda itu bisa nanti baca di surah An-Naba di ayat 9. Saya jadikan tidurmu itu untuk beristirahat. Nah, sebelum tidur ananda sekalian, itu ada adab-adab yang diperintahkan, disunnahkan kepada kita. Apa itu? Yang pertama adalah berwudu sebelum tidur. Pernah lakukan ini? Berwudu sebelum tidur. Siapa yang pernah lakukan ini? Sebelum tidur, siapa yang sering lakukan berwudu sebelum tidur? Ada? Jarang, ya. Padahal ini adab yang diajarkan oleh Nabi sebelum tidur. Jadi salah satu amalan yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabiullah itu adalah berwudu sebelum tidur. Hadis ini disampaikan oleh Al-Barrah Ibnu Azib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita munajja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah summa taji'a ala sikkikal aliyam." Jadi dari hadis dari Al-Barra bin Yasib berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah seperti waktu untuk salat. Kemudian tidurlah pada sisi kananmu. Nah, ini juga. Jadi anda sekalian, sunnahnya tidur itu dimulai dengan tawaddah, berwudu. Ya, berwudu. Kemudian kata Nabi, ketika kamu tidur, tidurlah pada sisi kanan. Yang mana kanan? Bagian sini, ya. Kalau di hadis lain itu tidur sambil tangan itu diletakkan di pipi. Ini mungkin anda jarang dengar, padahal itu ajaran agama kita. Ini adalah setiap saat kita tidur, ya. Tapi jarang kita lakukan ini amalan, yaitu sebelum tidur dengan berwudu. Jadi mulai sekarang anda mulai nih adab dalam Islam, karena sebagai salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah itu adalah meneladani beliau. Ya, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kamu mencintai Allah, ikuti Nabi, niscaya Allah akan mencintai kamu. Jadi itu hebatnya. Nah, salah satu kecintaan kita ketika kita rajin mengamalkan sunnah beliau. Salah satunya itu sunnah dalam tidur adalah tawaddah,
berwudu qablal naum, berwudu sebelum tidur. Ini mungkin jarang kita lakukan, ya, jarang. Kemudian ada beberapa hikmah sebetulnya Anda sekalian yang diperoleh bagi kita yang berwudu sebelum tidur menurut para ulama, ya. Ada yang menyatakan bahwa berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, itu kan kalau kita berwudu suci, maka malaikat akan bersamanya, ya, dalam kondisi tidur itu. Kemudian malaikat itu berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena dia tidur dalam keadaan suci. Jadi bayangkan Anda, ketika kita tidur dalam kondisi suci, yaitu habis berwudu, maka malaikat itu akan membersamai kita sambil mendoakan kita agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Tidak ada di antara kita ini yang tidak punya dosa. Siapa yang di sini yang merasa diri maksum dari dosa? Ada? Ada enggak yang merasa diri tidak pernah bersalah? Tak ada tak? Malah mungkin kita ini lebih banyak bersalah daripada iblis. Apa kesalahannya iblis? Iblis itu salah hanya satu, kesalahannya satu saja itu. Apa kesalahannya iblis? Siapa yang tahu? Tidak mau sujud kepada Adam. Itu je yang diceritakan dalam Quran. Yang lain tidak ada itu. Tidak ada. Malah ada riwayat menyatakan bahwa sebelumnya itu dia sederajat dengan malaikat. Dan memang ketika diseru malaikat, dia berada dalam kumpulan malaikat itu. Ya, jadi Anda kalau seseorang hadir dalam suatu rapat khusus, paling tidak yang hadir itu semua sederajat. Nah, Allah mengumpulkan para malaikatnya dan di situ ada iblis. Semua disuruh sujud, malaikat sujud, ya, tapi iblis tidak mau. Itulah kesalahannya. Padahal sebelumnya tidak pernah lakukan pelanggaran. Begitu dia melanggar, apa kata Allah? Jadilah kamu orang kafir. Sudah di situ dilaknat oleh Allah, jadi orang kafir. Yang kedua, Adam itu kesalahannya juga hanya satu. Apa? Kalian tahu kesalahan Nabi Adam? Nabi Adam tidak mempedulikan larangan Allah. Ya, sebetulnya Adam manusia cuma dipengaruhi oleh iblis. Lah katakan la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati pohon. Kalau kamu dekati kamu orang zalim. Tapi fazallahum syaitan, dia disesatkan oleh syaitan. Maka jadilah dia melanggar. Apa kata Allah? Begitu melanggar Adam dikeluarkan dari surga. Sekarang the big question, pertanyaan besar buat kita. Kita berharap juga masuk surga, ya. Tapi berapa kali melanggar? Sementara Adam yang satu kali melanggar dikeluarkan dari surga. Bayangkan. Orang yang satu kali melanggar dikeluarkan dari surga. Kita yang berkali-kali dan mungkin tidak terhitung pelanggaran masih berharap surga. Tentunya Anda sekalian, kita ini ada kesempatan diberikan oleh Allah untuk tobat, ya. Tobat sebelum datang ajal. Insyaallah diampuni. Nah, salah satu hebatnya ini kalau kita tidur, malaikat memohon ampunan buat kita. Kenapa? Karena kita tidur dalam kondisi suci. Maka Anda amalan pertama sebelum tidur tawaddah, berwudulah.
Nah, kalau menurut Imam Asyuyuti dalam kitab Lubabul Hadis itu menyampaikan bahwa Nabi itu bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu lalu kematian menemuinya di malam itu, maka ia termasuk syahid insyaallah. Udah kan? Padahal itu syahid itu luar biasa, harus bertempur di depan musuh, ya terkadang harus berdarah, terkadang harus kena peluru dan mati. Ini menurut Imam Asyuyuti dalam kitab Lubabul Hadisnya itu, barang siapa yang tidur dalam keadaan wudu lalu kematian menemuinya di malam itu, ia termasuk syahid insyaallah. Itu hanya berwudu. Nah, kemudian Anda sekalian, Imam Al-Hakim Al-Tirmizi dalam kitabnya juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang tidur dalam keadaan suci, maka ia seperti orang yang berpuasa dan melaksanakan salat malam. Sedangkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyatakan, seorang yang hamba tidur dalam keadaan suci, maka ruhnya diangkat hingga ke aras, sehingga mimpinya pasti benar. Nah, itu anak-anak sekalian ya. Kemudian bagaimana pandangan para ahli ya kesehatan ketika kita tidur dalam kondisi tidur? Menurut ahli kesehatan itu mengandung beberapa hikmah. Menurut Dr. Ahmad Al-Jamal, bahwa berwudu sebelum tidur itu dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Tentu yang dimaksud kulit yang kena wudu, terutama kulit muka. Dan ingat ya, orang yang sering kena wudu itu bercahaya mukanya. Jadi sekalipun tidak gagah, tetap ada pancaran cahaya. Ya, sekalipun tidak cantik, ada cahaya, berkas cahaya yang dimunculkan Allah dari mukanya. Ya. Ada orang itu biar kita lihat kita jengkel melihat. Ya, tidak ada sekali cahaya-cahaya ilahi di situ. Dan nanti pada hari kiamat Anda sekalian, wudu itu membuat cahaya orang itu muka orang itu bercahaya. Sekarang ini ada orang bercahaya tapi disinari oleh HP. Lagi tengah-tengah malamnya ada seorang suami kaget, kok istriku ini mukanya bercahaya. Ternyata dia main HP. Jadi Anda sekarang itu kulit ya, jadi tidur itu akan membantu menjaga kesehatan kulit, mencegah infeksi karena membersihkan area tubuh yang rentan terhadap kuman. Sedangkan menurut Dr. Fatima Al-Harbi, berwudu sebelum tidur itu dapat meredakan kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur. Ya, kenapa? Karena akan memberikan rasa bersih dan tenang sebelum tidur. Sementara Dr. Yusuf Al-Masri menyatakan bahwa berwudu sebelum tidur itu dapat membantu menjaga kebersihan tubuh secara keseluruhan dan mencegah masalah kesehatan seperti jerawat dan infeksi kulit. Jadi Anda sekalian, wudu itu menurut ahli kesehatan itu bisa mencegah terjadinya infeksi terutama di bagian muka kita. Ya. Ya. Seperti jerawat. Ada yang berjerawat? Ya. Jadi sebetulnya orang yang rajin berwudu itu tidak perlu pakai skincare. Ya, tidak perlu buang-buang banyak uang. Boleh skincare. Salah mukanya itu bercahaya. Ya. Dan insya Allah ya, dia akan terbebas dari jerawat dan infeksi kulit. Ya.
Kecuali biasa perempuan, biasanya waktu-waktu mau datang bulan itu muncul jerawatnya. Yang kedua, Anda sekalian, kita dianjurkan membaca doa sebelum tidur. Siapa yang hafal doa sebelum tidur? Ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi hadis dari Huzaifah, an Huzaifah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama. Jadi an Huzaifah, dari Huzaifah kala berkata, kana nabi kita itu sallallahu alaihi wasallam idza arada yanam, apabila dia mau tidur. Ya, jadi Nabi kalau mau tidur katanya, ya, wada'a yadahul yumna tahta khaddihi wa yaqulu bismika Allahumma amut wa ahya. Jadi dari Huzaifah, Nabi bersabda, Nabi apabila hendak tidur, beliau meletakkan tangan kanannya. Jadi ini perhatikan, beliau apabila hendak tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di pipinya dan berdoa, bismika Allahumma amut wa ahya, atau sebaliknya Allahumma ahya wa amut. Jadi beliau meletakkan tangan kanannya di pipi, kemudian tidur sambil membaca doa itu tadi, bismika Allahumma ahya wa amut. Kenapa kita baca itu? Di surah Az-Zumar di ayat 42, Anda sekalian, orang tidur dan orang mati itu menurut Allah, dua-duanya itu ditahan nyawanya oleh Allah. Saya ulangi, orang tidur dan orang mati menurut Allah itu dua-duanya ditahan nyawanya oleh Allah. Jadi Allahu yatawaffal ampusa hauna mautiha wallati lan tamut bi manamiha. Jadi Allah menahan nyawa orang yang sudah mati dan nyawa orang yang belum mati dalam kondisi tidur. Nah, fayumsiku kada alaihal maut. Sebahagian kata Allah, ada yang ditahan nyawanya terus sampai dia mati di tempat tidurnya. Wa yursilul ukhra, dan sebahagian kata Allah, saya kembalikan nyawanya. Ya, wa yursilul ukhra, itulah yang hidup bangun karena dikembalikan nyawanya oleh Allah. Makanya Nabi mengajar, karena kemungkinan kalau kita ke tempat tidur dua kemungkinan, mati atau hidup. Makanya dua disebut. Karena itu tadi Allah menahan nyawa orang tidur dan orang mati. Nah, ada sebagian kata Allah yang ditahan terus nyawanya, itulah yang mati di tempat tidurnya. Makanya disebut, kalau orang Makassar bilang apa? Nale sambuntin roh. Jadi tidurnya yang disambung, tidak bangun-bangun lagi. Dan banyak orang seperti itu, tidur mati di tempat tidur. Kemudian kata Allah, wa yursilul ukhra, saya kembalikan sebahagian. Itulah yang hidup kembali, bangun dari tempat tidurnya. Makanya Anda kita baca tadi dua kemungkinan, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi 50-50 itu, kalau kita ke tempat tidur 50-50, 50% hidup, 50% mati. Nah, karena tidur itu ya sama dengan mati. Jadi sebetulnya umur hidup kita di dunia itu sangat kurang. Coba Anda, siapa di sini yang sudah berumur 25? Ada? Belum pilih. 20. Ya, kalau 20, katakanlah umurnya 20 tahun. Sebetulnya tidak semua 20 tahun itu dia pakai hidup. Sebagian dia sudah pakai mati, yaitu tidur.
Karena tidur itu mati menurut Allah. Jadi kalau 20 itu kan kalau kita tidur itu sekitar 8 jam sehari semalam, pagi yang menyempurnakan tidurnya. Tapi kan terkadang ada yang ananda yang begadang sampai subuh, apalagi ada tugas. Ya. Nah, kalau 8 jam katakanlah begitu, itu sekitar 30% umur itu kita pakai tidur. Artinya kalau 20 tahun 8% itu 30%, 20 tahun. Ya, sekitar 6 tahun dia pakai mati. Itu yang selebihnya yang dia pakai hidup. Jadi kalau kita duduk-duduk seperti ini, kuliah, jalan-jalan, kita hidup, tapi tidur itu menurut Allah mati. Tanya Nabi mengajarkan, kalau kau ke tempat tidur baca doa ini, dengan nama Allah saya hidup dan dengan nama Allah saya mati. Nah itu sudah ada yang sering baca ini? Ada Ji? Ya, biasakan tadi wudu sebelum tidur, kemudian membaca doa ini, meletakkan tangan di sebelah kiri kanan pipi kanan, lalu tidur ke sisi kanan. Ya, sisi kanan ya. Ini ajaran Islam. Sebetulnya ada hikmah Anda sekalian. Jadi membaca doa sebelum tidur ini sunnah. Diajarkan oleh Nabi kita dan memiliki makna yang sangat mendalam. Ya. Jadi permohonan perlindungan kepada Allah selama tidur. Selain itu, kalau kita baca doa, itu mengingatkan kita akan kematian. Ya. Kemudian yang ketiga, Anda sekalian, ada lagi dianjurkan oleh Nabi, samping itu membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi sebelum tidur baca itu 3 kul huwa. Apalagi surah Al-Falaq, kul a'udzu birabbil falaq, kemudian kul a'udzu birabbin nas. Itu dibaca. Jadi dari Aisyah, Nabi itu ketika hendak tidur setiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya dan membaca 3 kul. Jadi Nabi itu begini, saya coba tangannya, kemudian beliau tiup 3 kali. Tiup, kemudian baca surah Al-Falaq. Kemudian disapukan ke seluruh tubuh kita yang terjangkau oleh tangan kita. Ini anti sihir. Ya, jadi perempuan itu sering kena sihir. Kalau memang ada sihir itu. Di surah Al-Falaq itu kan kalau itu dibaca itu perlindungan terhadap sihir. Di malam-malam hari itu menurut Allah surah Al-Falaq itu ada orang yang menjalankan sihirnya. Dan itu diakui oleh Allah bahwa memang ada tukang sihir. Ya. Kalau di surah Al-Baqarah itu diceritakan, itu sihir itu dimulai di zamannya Nabi Sulaiman. Ya, dan yang mengajarkan sihir itu yu'allimuna syaitan, setan yang mengajar manusia. Dan itu memang kalau orang tembus dengan sihir itu bisa memisahkan suami dengan istri dengan suaminya. Ya, parai kalau baru pacaran. Ya. Kalau di Makassar itu ada namanya tempa-tempa Pak Lungang. Sebelum tidur dia baca itu. Ya. Tapi insya Allah dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika perlindungan kepada Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah, qul a'udzu birabbil falaq itu qul a'udzu birabbin nas, ya, kemudian qul huwallahu ahad, itu insyaallah kita terlindung dari sihir itu. Dan itu terjadi malam hari.
ketika kita tidur. Nah, Nabi itu mengamalkan ini atas ajaran yang disampaikan oleh Jibril, oleh Allah melalui Jibril. Karena Nabi juga pernah kena sihir. Maka datanglah ini Jibril mengantarkan, menyampaikan wahyu ini 30 ini untuk perlindungan. Bayangkan sekelas Nabi kena sihir. Apalagi kalau kita, hanya kita ya, hanya kita manusia biasa. Nah, kemudian Anda sekalian, ini tidur di atas sisi kanan ya. Tidur di atas sisi kanan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian ada larangan tidur telungkup. Tengkurap, maksud saya tengkurap. Kalau orang Makassar bilang bopang. Jadi laki-laki, perempuan dilarang tidur tengkurap. Ya, jadi bagian belakang di bawah, perut di bawah, di atas, bagian belakang perut di bawah, itu tengkurap namanya. Itu dilarang dalam agama kita. Tentu ada kajian-kajiannya, ada hikmahnya kenapa itu dilarang. Nah, saya kira itu rangkaian Anda sekalian beberapa adab-adab kita di dalam ya tidur sebagai suatu amalan dari Nabi. Insyaallah kalau itu kita amalkan, insyaallah di samping kita tidur kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira saya cukupkan begitu karena saya juga masih ada kegiatan setelah ini. Saya berharap kajian kita ini berlangsung terus ya, jangan hanya satu kali. Nah, itu baru adab tidur. Nanti kita akan bahas lagi kalau masih ada waktu kesempatan adab bangun tidur. Termasuk nanti adab berpakaian, adab bercermin, adab makan dan minum, adab masuk dan keluar toilet, adab ini agak aneh nih kan, adab menggauli suami istri. Ini kemarin saya tunda ke pengkajiannya di Pusdam karena yang hadir itu santri-santri, jadi tapi tidak apa-apa untuk wacana ya, supaya paham nanti. Siapa tahu setelah ini ada yang mau menikah. Adab bersuci setelah berjanabah, ini juga penting. Adab bersisir, adab keluar masuk rumah, adab naik dan turun kendaraan, adab antara orang yang berkendara dan jalan kaki, adab bergaul dengan lawan jenis, adab bertamu dan menjamu tamu. Jadi anak-anak sekalian, saya susun buku ini, itu ada 300 halaman lebih. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan ini bisa kita kajikan. Kalau sampai habis ini lama ini, bisa kamu sampai selesai ya. Saya kira cukup itu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nasrun minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh 1, 2. Baik, sekarang saya buka diskusi untuk tanya jawab. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya. Ya, bagus barangkali ini siapa pengelolanya. Sebelum diadakan kajian, tadarus dulu, supaya bacaannya lancar kah? Itu kalau datang ujang kompreng itu terkadang ada yang tidak bisa baca Quran. Jadi saya tidak mau ada anak IMM yang tidak tahu membaca Quran, yang tidak lancar. Ya.
Jadi Ananda kajian berikut bawa Al-Quran. Jadi cepat datang supaya tadarus dulu sebelum dimulai kajiannya. Ya, begitu. Ya. Nanti kalau misalnya mau kajian hubungannya antara pertanian dengan Islam, insya Allah saya juga sudah ada buku seperti itu. Tapi saya mau dulu ini untuk kehidupan sehari-hari kita. Yang sampai terlalu tinggi kajian kita, lalu yang dasar-dasar kita tidak paham. Ya, saya kira itu. Kalau tidak ada saya pamit karena saya ada rapat untuk pengembangan kurikulum di S2 ya. Oke, baik teman-teman, mungkin